Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang masing-masing memiliki jumlah kromosom sama dengan sel induknya. Dengan kata lain, mitosis terjadi untuk memperbanyak sel tubuh atau sel somatik tanpa mengubah jumlah kromosom. Jika sel induk bersifat diploid, maka kedua sel anak juga diploid. Pada proses pembelahan mitosis terdapat 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Tapi, sebelum keempat fase pada pembelahan sel ini dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase, di mana pada interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Selama interfase, inti sel atau nukleus dan anak inti sel atau nukleolus tampak terlihat jelas. Namun, kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Di bagian luar inti sel terdapat sentrosom, yaitu organel sel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan sel anak agar tetap selamat selama pembelahan sel. Nah, pada tahap interfase ini terbagi menjadi 3, yaitu fase G1 atau gap pertama, lalu ada fase S adalah sintesis, dan fase G2 atau gap kedua. Di mana pada fase G1 disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya yaitu fase S. Pada fase S, terjadi replikasi dan duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan 2 salinan DNA. Fase terakhir yaitu fase G2, replikasi DNA telah selesai. Terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Selanjutnya ada fase profase. Pada tahap profase, terjadi perubahan pada nukleus dan sitoplasma. Di dalam nukleus, benang-benang kromatin menebal dan memendek membentuk kromosom. Tiap lengan kromosom berganda membentuk kromatin kembar yang terikat pada stromer. Selama profase, nukleolus dan membran nukleus menghilang, mendekati akhir profase. Terbentuklah spindel atau gelendong pembelahan mikrotubula dan protein di bidang ekuator sel. Fase selanjutnya yaitu fase metafase. Pada fase ini, masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian kromatid kembar mulai bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Selanjutnya, fase anafase. Fase anafase merupakan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Selanjutnya, fase telofase. Pada fase ini terjadi peristiwa kromosom berubah menjadi benang kromatin, membran inti dan nukleus terbentuk kembali dan terjadi sitokinesis atau pembagian sitoplasma sehingga dihasilkan 2 sel yang identik dengan sel induknya. Dan seperti itulah tahapan-tahapan proses pembelahan sel secara mitosis.